Halo semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sejarah koperasi. Pertama kali, gerakan koperasi dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Kemudian Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837 mendirikan Phalansters. Lalu Louis Blanc tahun 1811 hingga 1882 mengusulkan dibentuk Atelier Sociaux atau Atelier Sosial. Selanjutnya, Saint-Simon pada tahun 1760 hingga 1825 mendirikan asosiasi produktif. Lalu, pada tahun 1844, Rosedale Equitable Pioneers Cooperative Society didirikan di kota Inggris. Pada tahun 1849, Haig House yang berasal dari kota Delhi mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Schools. Sejarah koperasi di Indonesia pada tahun 1896, seorang pamong praja, Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau dikenal dengan priai. Prinsip koperasi dibuat UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Terakhir, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, prinsip koperasi berdasarkan UU nomor 17 tahun 2012 yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi atau disingkat dengan SMK. Kali ini saya akan menjelaskan jenis koperasi menurut fungsinya. Pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Kedua, koperasi penjualan atau pemasaran. Ketiga, koperasi produksi. Keempat, koperasi jasa. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, yaitu koperasi primer. Terdiri dari koperasi perseorangan yang didirikan dan beranggotakan minimal 20 orang. Selanjutnya, koperasi sekunder. Koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi koperasi pusat, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Koperasi berlandaskan hukum. Koperasi berbentuk badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4, dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Terima kasih telah menonton tayangan tentang koperasi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali.